Oke guys, balik lagi di Demboy Channel. Hari Jumat kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film. Yang pertama, film yang berjudul His House. Film ini dirilis pada tanggal 27 Januari 2020. Yang kedua, film yang berjudul How It Ends. Film ini dirilis pada tanggal 13 Juli 2018. Dan yang ketiga, film yang berjudul The Fifth Wave. Ini film yang dirilis pada tanggal 22 Januari 2016. Yang pertama gue bakal bacain alur ceritanya dari film yang berjudul His House. Film His House ini bergenre horor. Paul dan Rial adalah pengungsi yang melarikan diri bersama putri mereka Nyagak dari Sunda Selatan yang dilanda perang. Untuk menyeberangi Mediterania, mereka menantang air badai dengan perahu motor yang penuh sesak. Bersama dengan orang Afrika lainnya melintas laut terbuka yang berbahaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Meskipun mereka selamat dari penyeberangan berbahaya, putri mereka dan banyak lainnya tidak. Ketika mereka akhirnya diberikan suaka percobaan di Inggris 3 bulan kemudian, pemerintah menugaskan mereka sebuah rumah lusuh dengan dinding terkelupas dan perabotan suram di pinggir London. Mereka diberi batasan ketat atau mereka mungkin menghadapi deportasi. Mereka mengalami rasisme dan kebencian dari tetangga rumah petak mereka. Mereka bertemu dengan pekerja kasus mereka, Mark, yang mengatakan kepada mereka bahwa dia berharap mereka adalah dua dari yang baik. Paul mencoba berasimilasi. Dia menyanyikan lagu-lagu sepak bola, meminta Rial menggunakan peralatan daripada tangannya saat mereka makan, dan bahkan mengubah cara dia berpakaian. Paul ingin membuktikan kepada pemerintah bahwa dia dan Rial berasal dari Inggris. Rial bagaimanapun berpegang teguh pada budaya mereka. Ia menyimpan kalung putri mereka, gaun dengan pakaian warna-warni, dan daripada menggunakan meja, dia duduk di lantai untuk makan. Baik Paul dan Rial segera mengalami fenomena aneh dan mengganggu di rumah baru mereka, dan melihat penampakan Nyagak dan seorang pria misterius yang keduanya melarikan diri ke tembok. Rial tidak butuh waktu lama untuk mengetahui apa kejahatan di rumah mereka, kera atau penyihir malam. Dia menceritakan kepada Paul kisah tentang seorang pria miskin di desanya yang secara tidak sengaja mencuri dari seekor kera di tepi sungai. Ketika pencuri membangun rumahnya, kera itu tinggal bersamanya dan menghantuinya. Rial percaya bahwa seekor kera mengikuti mereka dan jika mereka melunasi utangnya, kera akan mengembalikan Nyagak kepada mereka. Namun tidak segera jelas apa hutang yang harus mereka bayar kembali. Paul membakar semua yang mereka bawa, tetapi kera terus menyaksikan dan keadaan memburuk di antara pasangan itu. Ia pergi ke Mark dan meminta akomodasi baru dengan kedok bahwa unit mereka penuh dengan tikus, tetapi tidak dapat meyakinkannya. Paul mengobrak-abrik rumah mencari kera yang mengancam peluang pasangan itu untuk tinggal di Inggris ketika Mark menemukan kerusakannya. Namun ini tidak masalah bagi Rial yang memberitahu Paul bahwa dia ingin pergi. Paul mengunci Rial di rumah sebelum dia memanggil kera itu sendiri yang menyebutnya pencuri dan mengeklaim bahwa Paul telah mencuri nyawa yang bukan miliknya. Kera menawari Paul kesepakatan nyawanya untuk Nyagak, tapi ia langsung menolak tawaran ini sehingga memaksanya ke dalam keadaan katatonia sesaat karena marah. Rial berhasil melarikan diri dari rumah tetapi menemukan dirinya secara misterius kembali ke Sunda Selatan di ruang kelas yang akrab. Dia bertemu kembali dengan teman-teman lama yang terungkap dalam kilas balik lebih lanjut menjadi korban pembantaian yang menghebohkan. Rial bisa bertahan dengan bersembunyi. Paul menemukan dan pasangan itu melarikan diri saat kekerasan melanda wilayah tersebut, tetapi menemukan bahwa bus yang perlu mereka naiki hanya akan mengizinkan orang dengan anak-anak naik. Putus asa, Paul melihat Nyagak di tengah kerumunan dan menculiknya dengan tuduhan palsu bahwa dia adalah putri mereka.
Pasangan itu naik bus dan melarikan diri meninggalkan ibu kandungnya Nyagak yang berlari di belakang bus. Saat tembakan meletus, belakangan banyak orang Afrika menyeberangi laut yang ganas. Ketika Nyagak dan yang lainnya jatuh ke laut, baik Bol maupun Rial tidak bisa menghubunginya tepat waktu. Setelah menerima apa yang mereka lakukan, Bol memutuskan untuk membayar hutang kepada kera dan memberitahu Rial. Bol mulai membiarkan kera memasuki kulitnya dan Nyagak memasuki ruangan dan kembali ke Rial. Rial memilih untuk menyelamatkan Bol daripada menerima kenyataan alternatif ini dengan menggorok leher kera. Kemudian Mark datang untuk menginspeksi rumah tersebut untuk diperbaiki. Bol dan Rial memberitahunya bahwa mereka telah memilih untuk tinggal dan menjadikannya rumah baru mereka. Mereka mengatakan Rial membunuh penyihir yang menghantui mereka yang menurut Mark lucu. Bol mengatakan mereka memutuskan untuk hidup dan melanjutkan dengan hantu masa lalu mereka dari Sunda Selatan termasuk Nyagak. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediakan di kolom deskripsi. Well, is there still a witch? Rial killed it. I think I might paint this room red. Are you completely mad? What about the rats? Perhaps I was being a little dramatic. Do you still see her? Nyagak. Your ghosts follow you. They never leave. They live with you. It's when I let them in, I could start to face myself. Yang kedua adalah alur cerita How It Ends. Film yang berdurasi 113 menit ini bergenre action thriller yang dirilis pada Juli 2018. Will dan Samantha adalah pasangan muda yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Will terbang dari Seattle untuk mengunjungi orang tua Sam di Chicago, bermaksud untuk meminta izin dari Tom, ayah Sam yang tidak setuju untuk menikahi Sam. Saat makan malam, Will dan Tom bertengkar dan Will pergi tanpa menyebutkan rencana kehamilan atau pernikahan. Keesokan harinya, Sam menelpon Will sebelum penerbangannya kembali. Ada suara misterius dan Samantha ketakutan berkata ada yang salah. Sebelum panggilan terputus dan Will tidak bisa meneleponnya kembali, di bandara semua penerbangan dibatalkan. Selama laporan berita TV yang membahas laporan awal tentang peristiwa seismik di lepas pantai barat Amerika Serikat yang telah mengganggu daya listrik dan telekomunikasi, saluran listrik dan telepon di Chicago terganggu. Will kembali ke rumah orang tua Sam di mana Tom dan Will setuju untuk berkendara bersama ke Seattle untuk mencari Sam. Di tengah lalu lintas padat, Will dan Tom mengetahui bahwa tentara telah menutup jalan raya antar negara bagian untuk alasan keamanan. Memanggil layanan sebelumnya sebagai marinir, Tom berhasil membujuk mereka untuk membiarkan mobilnya lewat. Malam itu mereka dihentikan oleh apa yang tampak seperti patroli polisi, tetapi sebenarnya adalah narapidana yang melarikan diri dengan senapan. Baku tembak yang terjadi kemudian mengakibatkan kecelakaan yang mematahkan tulang rusuk Tom. Tom menjatuhkan narapidana dan mereka menggunakan mobil polisi untuk menarik mobil mereka yang rusak ke reservasi terdekat. Di reservasi, Tom menemukan mekanik Ricky yang memperbaiki mobil dan setuju untuk berpergian bersama mereka jika mobil mereka rusak lagi. Ketiganya berangkat memastikan untuk mengisi kembali persediaan ketika mereka bisa. Pada satu titik, perampok menahan mereka bertiga di bawah todongan senjata dan mencuri cadangan bensin mereka. Menyadari bahwa mereka tanpa bahan bakar, Will mengejar dan akhirnya mengejar mobil yang melarikan diri.
Ricky menembakkan ban mobil lain, menyebabkan kendaraan pencuri terbalik. Dengan api di sekitarnya dan tangki bensin mobil yang terbalik, mereka hampir tidak punya cukup waktu untuk mengambil kembali bensin mereka sebelum mobil meledak yang mengakibatkan kematian para perampok. Malamnya, karena kesal karena tindakannya, Ricky meninggalkan Tom dan juga Will. Keesokan harinya, paru-paru Tom runtuh, mencegahnya bernafas. Will melakukan torakostomi jarum untuk membantunya. Mereka merasa bahwa Tom akan mati tanpa bantuan medis. Keduanya terikat dan Will akhirnya merasa bahwa Tom menyetujui hubungannya dengan Sam. Di sebuah jembatan, mereka bertemu dengan sekelompok pria bersenjata dengan sepeda motor. Keduanya bekerja sama untuk menghindari geng, tetapi Tom menyerah pada lukanya dan meninggal. Mobil rusak dan Will melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebuah keluarga menjemput Will dan dia menuntun mereka ke rumah kosong ayahnya yang terasing di Idaho, tempat mereka semua beristirahat. Will membuat kesepakatan dengan keluarga agar dia mengambil kendaraan roda 4 sebagai ganti mereka tinggal di rumah ayahnya yang lengkap sampai mereka siap pergi ke utara, di mana mereka mendengar situasi lebih baik. Saat dia semakin dekat ke Seattle, Will melihat bahwa kota itu hampir hancur total. Akhirnya sampai di apartemen Sam yang hancur. Will melihat catatan yang ditinggalkan oleh Sam dengan alamat ke kabin. Di kabin, Will menemukan Sam dengan Jeremiah, tetangga dari gedung apartemen. Jeremiah yakin bahwa bencana tersebut tidak alami tetapi akibat serangan yang rumit. Jeremiah mengungkapkan paranoia yang dalam. Keesokan paginya, Jeremiah mencoba membunuh Will setelah jatuh cinta pada Sam. Will menembaknya saat dia berbalik untuk menembakkan pistolnya. Segera setelah itu, gempa bumi memicu letusan besar menyebabkan aliran piroklastik. Will dan Sam melaju menjauh dari awan yang menyelimuti semua. Nyaris tidak berada di depannya tetapi berhasil menjauhkannya saat awan itu surut. Pasangan itu menyatakan cinta mereka satu sama lain terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya karena mereka juga menuju ke utara. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Yang ketiga, alur cerita dari film The Fifth Wave. Film yang berdurasi 112 menit ini bergenre fiksi ilmiah dan juga action. Film ini dirilis pada 22 Januari 2016. Sebuah pesawat luar angkasa alien kolosal mengitari bumi dipandu oleh kehidupan luar angkasa yang disebut sebagai The Others. 10 hari kemudian, The Others melepas gelombang pertama mereka, pulsa elektromagnetik yang secara permanen menonaktifkan semua daya listrik dan komunikasi di seluruh dunia. Gelombang kedua membuat The Others memanipulasi geologi dan garis patahan planet, menyebabkan gempa bumi dan mega tsunami yang menghancurkan kota dan pulau pesisir termasuk pantai Hallandale, jembatan menara Bangkok dan New York, Danau Erie banjir tetapi Casey mampu bertahan dan memanjat pohon. Untuk gelombang ketiga yang lain mengubah satu jenis virus flu burung dan menyebarkannya ke seluruh planet melalui burung. Populasinya hancur dengan salah satu korbannya adalah ibu Casey. Casey, ayahnya, dan adik laki-lakinya Sam menemukan perkemahan musim panas yang digunakan sebagai tempat perlindungan di hutan dengan sekitar 300 orang yang selamat. Beberapa hari kemudian, satu unit angkatan darat dengan kendaraan-kendaraan kerja masuk ke camp. Komandan unit, Kolonel Voss, mengeklaim ada ancaman yang akan datang dari gelombang keempat dan mereka akan membawa anak-anak ke tempat aman di pangkalan angkatan udara Wright-Patterson dengan masuk untuk membawa bus kembali untuk menjemput orang dewasa. Casey dipisahkan dari Sam dan menyaksikan angkatan darat membantai semua orang dewasa, termasuk ayahnya. Casey berjalan menuju markas tetapi kakinya ditembak oleh penembak jitu dan pingsan. Kira-kira seminggu kemudian dia bangun di rumah pertanian seorang pemuda bernama Evan Walker yang menyelamatkannya. Casey pergi ke markas bersama Evan tetapi
tetapi mengetahui bahwa dia adalah seorang Others, dikirim bertahun-tahun yang lalu sebagai agen tidur dan menggabungkan kesadarannya menjadi hosti manusia. Orang yang tidur berkeliaran di zona yang ditentukan, membunuh manusia yang selamat. Ivan mengakui kemanusiaannya diaktifkan kembali ketika dia melihatnya. Tidak setuju dengan invasi dan membiarkan dia pergi. Dia memperingatkan bahwa Kolonel Voss dan militer dimiliki oleh kesadaran individual lainnya. Di pangkalan militer telah menggunakan tipu daya dan teknologi untuk meyakinkan anak-anak yang diselamatkan bahwa manusia di luar pangkalan telah dirasuki. Mereka membiarkan pelatihan militer kepada anak-anak, membentuk mereka menjadi regu untuk melakukan misi pembunuhan di luar pangkalan. Sam telah ditempatkan ke dalam regu yang dipimpin oleh Ben, seorang anak laki-laki yang disukai Casey, bersama dengan Ranger, seorang gadis remaja yang tangguh, Jumbo, dan Tika. Saat keluar dalam misi pembunuhan, Ranger melepas implan militernya, menyebabkan dia terdaftar sebagai manusia di Others selain di lingkup regu. Pasukan menyimpulkan rencana agar mereka membunuh manusia nyata yang tidak dimiliki, menjadikan mereka gelombang kelima. Ben mengirim pasukannya ke dalam hutan dan kembali ke markas, mengeklaim pasukannya telah terbunuh dengan tujuan untuk mengambil Sam yang tertinggal. Ben mengonfrontasi Kolonel Voss tentang perjuangan anak-anak yang menjadi gelombang 5 dan Casey membunuh Sersan Resnick lama indoktrinasi 1 lawan 1. Ben dan Casey menemukan satu sama lain dan pergi mencari Sam. Ivan meledakkan banyak bom dan menyarankan mereka untuk segera menemukan Sam sebelum seluruh fasilitas dihancurkan. Kolonel Voss dan tentara lainnya yang masih hidup mengungsi bersama anak-anak manusia dengan pesawat militer. Casey, Ben, dan Sam melarikan diri dengan bantuan dari Ranger tepat saat Ivan menyelesaikan penghancuran markas. Pasukan Ben bersatu kembali dan Casey merenungkan kekuatan harapan sebagai kekuatan pendorong umat manusia untuk bertahan hidup. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke guys, jadi ini dia 3 rekomendasi film di hari Jumat ini. Ikuti terus rekomendasi film di setiap hari Senin dan juga Jumat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di Senin depan. Bye-bye. Ben Parrish. Ben Parrish? Yeah, he was just here. I told you not to follow me. Well, I decided to ignore you. I've been planting bombs. In about 10 minutes, when the last plane full of kids takes off, I'm taking this place down. For good. I'm sorry I lied to you, Cassie. I was wrong when I said I was both one of you and one of them. You can't be both. You have to choose. I choose you. Get out of here. I'll find you. Who's that? Evan Walker. We gotta go find Sam. I think Evan Walker's about to blow this place up. Stay with your group leader. Proceed to the transport vehicles in a calm and orderly fashion. Stay with your group leader. Proceed to the transport vehicle. Straight ahead. Stay with your group leader. Don't fall behind, everyone. They're going. Once you are on the plane, you will receive further instructions. Keep moving. Straight ahead. What's her problem? Sam.
Sam! Sam! Oh my god! Hi. Shh, don't. We gotta go, alright? Let's go. Come on. Shit, it's Bosch! Ryan, go for the truck! Go! Yeah, one faster! Come on, Sam! Come on! Oh shit! Who is that? Come on, get in! Come on! Quick, Sammy, get in! All right, come on, get in, come in! Drive! Thanks for coming back.